Kan kita harus melihat secara keseluruhan. Kantor Menko ini adalah tim pengendali inflasi pusat dan Mendagri gubernur untuk tim pengendali inflasi daerah. Inflasi itu dikendalikan, terutama yang volatile food. Kan komponen inflasi itu dua, core inflation dan volatile food. Nah, volatile food itu penting untuk dijaga agar daya beli masyarakat kuat. Jadi kalau sekarang volatile food-nya kita tekan turun, ya tentu ini baik untuk masyarakat. Yang kita lihat untuk pertumbuhan namanya core inflation. Nah, core inflation-nya tetap naik. Dan itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Karena menjadi anomali kalau tumbuhnya naik terus core inflation-nya turun. Jadi sekali lagi, yang dibandingkan bukan inflasi keseluruhan tapi core inflasi. Di tahun 2014 inflasi kita 8%. Nah, kalau kita bandingkan dengan sekarang yang sudah 2,11 itu kan turun jauh. Nah, kalau konsekuensi kalau inflasi tinggi itu tingkat suku bunga akan tinggi, cost of fund akan tinggi. Sehingga kalau kita bandingkan di tahun 2014 saat Bapak Presiden mulai menjadi presiden, suku bunga kita kan double digit, antara 12 sampai 18%. Tetapi hari ini kita kur itu 6%. SBI juga sudah, BI juga sekarang sudah di 6%. Sehingga suku bunga itu yang prime itu udah single digit. Jadi artinya justru ini mengurangi Fed daripada ekonomi biaya tinggi. Tetapi kita akan pertahankan 2,5 plus minus 1. Karena 2,5 plus minus 1 kan amanat dari undang-undang dan APBN. Dan ini within the range. Jadi kita tidak khawatir itu karena kita lihat juga indikator lain apa terhadap ekonomi. Indeks keyakinan konsumen masih positif. Kemudian kita lihat juga cadangan devisa kita, itu kalau ekonomi nggak bergerak kan nggak nambah juga cadangan devisa. Apalagi kita baru melakukan pengaturan devisa hasil ekspor yang terbukti bisa mempertahankan jumlah dolar di dalam negeri. Sehingga pada saat Bapak Presiden di tahun 2014, itu kita punya cadangan devisa hanya 100 miliar. Tetapi sekarang sudah 150 miliar. Dan rupiah, kan baru beberapa waktu yang lalu semua tidak ada yang percaya bahwa rupiah kita bisa tekan ke angka level sekarang, 15.300. Kemudian indeks harga saham gabungan, itu kita sudah melihat bahwa ini bisa tembus ke 8.000. Jadi itu membuktikan bahwa ekonomi bergerak. Demikian. Daya beli masyarakat tentu kita jaga dengan beberapa program bantuan ekonomi PHK, PKH, kemudian bantuan pangan beras masih berjalan setiap 2 bulan. Kemudian yang kita monitor juga jaminan kehilangan pekerjaan yang ternyata yang terregister melalui Naker dan juga mengakses BPJS Naker jumlahnya terlalu rendah. Nah, ini kita akan perbaiki juga bagaimana cara mendapatkannya. Karena kalau jumlahnya rendah, anggaran yang sudah disiapkan sebesar 1,3 triliun untuk menjadi bantalan mereka yang terkena PHK atau switching job, itu mereka tidak nikmati. Nah, dengan adanya revisi nanti JKP, itu kita berharap angka ini bisa naik. Kalau angka ini naik, maka bantalan terhadap kelas menengah akan semakin kuat. Ya, terima kasih. Kalangan pengusaha menanggapi deflasi yang menghantam Indonesia 5 bulan berturut-turut. Pengusaha menyebut deflasi menunjukkan daya beli masyarakat turun.
Haryadi Sukamdhani, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, juga menyoroti soal kebutuhan dan permintaan lapangan kerja tidak seimbang hingga daya beli masyarakat tidak merata. Indikasi lain adalah besarnya jumlah iuran kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Sebelumnya Badan Pusat Statistik mencatat deflasi 2024 terjadi mulai Mei sebesar 0,03%, lalu berlanjut dalam 5 bulan dan memburu ke level 0,12% pada September. Memang deflasi itu kan menunjukkan konfirmasi ya bahwa daya beli masyarakat itu turun. Nah ini yang sebetulnya kita sejak lama lah selalu mengkhawatirkan terkait bukan hanya daya beli tetapi juga lapangan kerja. Jadi dengan menurunnya daya beli ini sebetulnya juga menunjukkan bahwa ternyata masyarakat kita itu tidak mendapatkan cukup kesempatan bekerja, dan itu juga bisa kita lihat dari jumlah iuran yang ditanggung oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk jaminan kesehatan. Dari data Kemenaker, pekerja yang terkena dampak PHK bulan Januari hingga September 2024 berada di angka 52.993. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2023, yakni 42.277 pekerja. Berdasarkan data BPS, jumlah kelas menengah dalam 5 tahun terakhir menurun. 2019 berada di angka 57,33 juta jiwa atau 21,45% dari populasi. 2021 berada di angka 53,83 juta jiwa atau 19,82% dari populasi. Di 2024 ada di angka 47,85 juta jiwa atau 17,13% dari populasi. Badan Pusat Statistik menyebut deflasi kembali terjadi September 2024. Untuk melihat kaitan antara deflasi dan penurunan daya beli masyarakat, Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi menyebut perlu dilakukan studi yang mendalam. BPS menyebut deflasi yang terjadi 5 bulan terakhir disumbangkan oleh penurunan harga komoditas yang bergejolak, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama deflasi September 2024. Sementara untuk melihat apakah ada kaitan antara deflasi dan penurunan daya beli, BPS menyebut perlu dilakukan studi mendalam. Daya beli masyarakat kita harus melakukan studi yang lebih dalam. Karena angka IHK atau indeks harga konsumen ini adalah yang kita catat berdasarkan harga yang diterima oleh konsumen yang direkam oleh BPS melalui indeks harga konsumen. Ini karena terjadi penurunan harga dan juga ini adanya dipengaruhi oleh mekanisme pembentukan harga di pasar, baik dari sisi terutama dari sisi supply atau sisi penawaran, sehingga harga yang diterima oleh konsumen itu kan relatif turun karena suplainya meningkat ataupun limpahan pasokan karena panen ataupun karena memang turunnya ongkos produksi. Nah, tentunya untuk mengambil kesimpulan apakah ini adalah menunjukkan indikasi daya beli masyarakat menurun, ini harus dilakukan studi lebih lanjut karena yang namanya penurunan daya beli itu tidak bisa hanya dimonitor atau diambil kesimpulan hanya dengan angka inflasi. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.